Halo, selamat datang di Serangkai Sound Channel barengku Ardiasa, dan kita lagi dari segmen movie review untuk film Transformers Rise of the Beast. You've never faced anything like this. On guard. It's about to go down. On guard. It's about to Nah, sesuai janji aku, kalau aku akan nge-review Transformers, walaupun udah telat banget. Kemarin aku udah bilang besoknya setelah review dari The Flash, pun akhirnya telat juga untuk review Transformers ini. Tapi nggak apa-apa, karena mumpung filmnya masih tayang di bioskop, jadi kita akan review, dan ini adalah review singkat aja gitu. Karena sebenarnya film ini nggak terlalu banyak yang bisa aku review, ceritain di video review kali ini. Dan ini, sebelum aku masuk ke review spoiler, seperti biasa kita akan masuk ke preview spoiler preview film ya, preview film non spoiler untuk film Transformers Rise of the Beast. Dan ini adalah preview dari Serangkai Satu Channel. Nah, menurut aku film Transformers itu masih sama aja sih kayak film-film Transformers sebelum-sebelumnya. Kalau kalian udah sering nonton film Transformers yang versi movie-nya, yang versi live action-nya, kalian pasti udah tahu template-nya itu selalu sama. Jadi kalau di awal film itu akan diceritakan suatu kejadian, terus nanti akan ada sesuatu yang intinya itu akan tersembunyi di belahan bumi, entah itu artefak, entah itu ada robot yang tertidur di bumi atau apapun. Bahkan yang kayak Rise of the Night ya, yang waktu menceritakan soal King Arthur itu pun kan tongkat Merlin-nya itu menjadi suatu pusaka istilah yang dicari gitu. Template-nya selalu sama, Transformers selalu seperti itu gitu. Walaupun yang kalau yang Bumblebee aku nggak tahu ya, karena aku nggak nonton. Kalau aku nggak nonton tuh yang Bumblebee intinya gitu. Jadi template-nya selalu sama, selalu seperti itu. Diceritakan di awal ada suatu kejadian, nanti ada sesuatu yang tertinggal di bumi yang akan dicari, dan itu akan menjadi barang rebutan intinya dari kelompoknya Optimus Prime dan juga si kelompoknya penjahat. Nah, kali ini akan menceritakan kelompoknya itu adalah Optimus Primal itu bisa dibilang ada masa depan dan juga masa lalunya dari Optimus Prime. Kalau nggak salah harusnya sih masa depannya, karena Optimus Primal itu namanya diambil dari si Optimus Prime ini gitu. Nah, kali ini musuhnya adalah Unicorn. Unicorn itu kalau di seriesnya Marvel atau MCU mungkin bisa digambarkan sebagai Galactus, si pemakan galaksi. Tapi kalau ini pemakan planet ya, siapa sih pemakan planet juga si Galactus itu kan. Nah, ini si Unicorn itu kayak, kalau di versi komiknya aku lihat tuh bentuknya robot biasa, malah mirip Galactus. Tapi kalau di versi ini tuh kalau lebih dibikin kayak suatu robot raksasa yang nggak kelihatan humanoidnya gitu, dan itu benar-benar kayak robot penghancur planet aja kayak. Nah, si Unicorn ini terjebak dalam satu tempat karena dia gagal melahap tempatnya si Optimus Primal itu kan. Akhirnya untuk cara dia pindah ke galaksi yang lain itu kan ada satu kunci yang kemudian sekali lagi ini yang menjadi rebutan ini karena tersimpan di bumi. Dah, di satu sisi si kelompoknya Optimus Prime dan kawan-kawannya ini juga nggak bisa balik ke tempat asalnya, ke planet asalnya gitu. Dan ketika ada artefak ini ditemukan, mereka juga mencari karena mereka butuh alat itu untuk kembali ke tempat semulanya. Itu sebenarnya premis singkatnya aja ya, yang sebenarnya balik lagi kalau kita bicara film Transformer ya, template-nya kan selalu seperti itu. Aku nggak tahu kenapa template Transformer itu seperti itu gitu. Ada sesuatu yang tertinggal, ada sesuatu yang dicari, rebutan mencari, dan akhirnya istilahnya ya saling cari mencari gitu. Nah, tapi kalau aku bilang untuk Transformers Rise of the Beast ini gitu, untuk preview non spoiler aku cukup kurang puas dengan apa yang disajikan di sini. Pertama dari sisi Beast-nya itu yang kelompoknya Primal-nya itu kurang menarik menurut aku pribadi gitu, secara lore penceritaannya gitu. Dia kan dari planet lain ya, kenapa bentuknya itu bentuk Indonesia, bentuknya bentuk bumi gitu. Aku nggak tahu apakah itu parallel universe atau seperti apa. Lore mereka itu nggak menarik. Kemudian masalah artefak kuncinya itu juga nggak menarik gitu. Karena kalau kita bicara yang dulu-dulu itu, aku ingat banget yang versinya Michael Bay itu yang kedua kalau nggak salah, itu kayak tersembunyi itu kayak di tempat-tempat yang bener-bener ikonik banget, kayak
piramida di Mesir itu kan ternyata ada mesin yang tersembunyi di piramida di Mesir, dan itu menggalinya itu lebih dalam gitu. Kalau di sini tuh iya benar sih dia Spanyol apa ya? Iya, cuman ada sesuatu yang tersembunyi di Spanyol tapi lore-nya itu nggak terlalu keangkat gitu. Jadi kayak cuman itu tersembunyi di sini. Jadi kayak nggak ada teka-teki kayak ala-alanya Dan Brown, teka-teki seperti itulah yang bikin excited untuk nonton. Jadi kayak menyambungkan antara lore-nya itu dengan versi Transformer-nya itu jadi menarik. Kalau dulu yang King Arthur itu kan lumayan menarik tuh, tongkatnya Merlin yang bisa mengendalikan naga. Ternyata tongkatnya Merlin itu suatu benda yang memang bisa mengendalikan si Transformer yang bentuknya naga itu. Ini maksudnya itu kan suatu dongeng yang bisa disambung-sambungkan. Nah di sini tuh menurut aku kurang banget sih untuk penyambungan antara lore cerita dan juga sisi Transformer dan juga lore cerita di dunia nyatanya ataupun tempat-tempat di dunia. Jadi menurut aku dari sisi itunya sangat kurang gitu. Jadi yang bisa kita nikmatin dari versi yang film kali ini yang Rise of the Beast, menurut aku lebih kepada sisi visual dan juga ya adegan-adegan pertarungan robotnya aja sih yang lumayan epic gitu, lumayan epic di bagian mendekati akhir itu lumayan epic gitu, walaupun kalau di awal-awal menurutku standar film Transformer aja gitu. Jadi buat kalian yang mau nonton film ini dari sisi cerita kalian nggak bisa expect lebih banyak menurut aku ya, kalian nggak bisa expect cerita lebih bagus dari Transformer sebelumnya. Menurutku ini ceritanya di bawah rata-rata lah istilahnya. Kalau mediocre itu kan template ya, istilah cerita template, tapi ini di bawah mediocre gitu. Jadi kayak template-nya Transformer tapi masih di bawah lagi. Jadi menurutku kurang banget dari sisi cerita. Tapi kalau dari sisi visual, dari segi battle, menurut aku juga nggak terlalu banyak yang wah juga sih. Jadi kalau mid score aku untuk Transformer ini buat kalian yang belum nonton, aku mungkin kasih 6/10 aja gitu. 6/10 ya ketolong memang di adegan yang ingin kita lihat. Kita nonton Transformer kan juga paling pengen salah satunya pengen lihat pertarungan antara robot dengan robot gitu, tapi itu juga tidak terlalu menggugah gitu di film Transformer Rise of the Beast ini. Jadi buat kalian yang mau nonton film ini cocok buat nonton keluarga, buat ngajak anak-anak ngelihat robot berantem itu cocok banget karena di sini nggak ada adegan-adegan yang terlalu sensual dewasa yang mungkin istilahnya kurang nyaman untuk ditonton anak-anak. Darah-darah itu kan kurang nyaman gitu, tapi kalau di sini itu lebih ke pertarungan antar robot, jadi kayak ya family friendly aja sih, ini cocok banget buat tonton keluarga. Tapi kalau kalian pengen mengharapkan cerita yang kompleks, mungkin bukan film ini gitu. Tapi sedikit buat spoiler, film ini nanti masih akan punya kelanjutan yang akan berkesinambungan dengan sinematik yang lainnya. Jadi mungkin kalian tetap harus nonton ini sih untuk mengawali, siapa tahu nanti kedepannya bakal lebih bagus lagi untuk film-film next projectnya Transformer gitu. Oke, kita langsung aja. Tadi udah aku kasih skor. Aku sampai lupa kalau di serangkaian satu sekarang kan skornya udah bukan lagi angka tapi star ya, ada 1 star sampai dengan bintang 5 gitu. Nah, kita langsung mulai aja untuk review spoiler untuk film Transformer Rise of the Beast ini itu. Karena tadi aku udah sedikit nyeritain tentang alur cerita dari film Transformer Rise of the Beast ini gitu, dan ini aku langsung ngomongin aja dari segi alur cerita ini plus minus banget, bahkan lebih ke minusnya sih menurut aku gitu, karena formula template-nya benar-benar kerasa banget, bercerita terkait sesuatu kejadian, terus ada alat yang kemudian disembunyikan di bumi, mereka mencari alat itu, istilahnya antara kubu baik dan kubu jahat itu template-nya Transformer banget. Tapi yang jadi gagal di sini karena tidak sisi rebutannya itu nggak menarik gitu, perebutan antara kubu baik dan kubu jahatnya itu nggak menarik. Bahkan yang ketika mereka masuk ke gua terus si artefaknya itu ternyata sudah dipindahkan, itu juga nggak ada menarik-menariknya, teka-tekinya gitu. Ketemu dengan bisnya pun nggak menarik, si bisnya juga ternyata mereka komplotan dengan kelompok manusia pun tuh nggak menarik. Aku jujur ya, aku nggak tertarik, kurang banget menurutku dari sisi situnya gitu, dari sisi sejarahnya, lore-nya seperti apa itu tuh jujur untuk Transformers of the Beast ini sangat tidak menarik gitu. Kemudian dari sisi karakter musuhnya, dari sisi karakternya nih, kalau dari kelompoknya si Optimus Prime sih menurut aku masih oke-oke. Aku malah suka si siapa yang sama jagoannya Noah itu, yang mobil Porsche itu. Nah itu pemainnya itulah. Itu aku lebih suka sih, aku lebih suka karakter dia daripada karakternya Bumblebee sebenarnya gitu. Dan menurut aku itu lumayan bagus mengangkat kelompoknya Transformer. Tapi kalau kita bicara kelompoknya musuh, ini yang
menurut aku minus banget tuh di sini gitu, karena si musuhnya itu kan sebenarnya kan si pemimpinnya ada satu tuh yang benar-benar tonjolin, tapi kan dia kayak punya panglima, harusnya kan dia punya panglima yang setara lah dengan kelompoknya Optimus Prime. Jadi kalau mereka berantem itu kan udah ada beberapa karena 3-3 lawan 3 gitu kok. Nah, cuman yang masalah yang duanya ini, yang selain pemimpinnya ini itu kurang dieksplor atau kurang diperkenalkan ke kita sebagai penonton. Dia itu siapa, kemampuannya apa, itu tuh nggak terlalu tereksplor gitu. Kita benar-benar dieksplornya sama satu pemimpin itu saja. Dan minusnya lagi apa ya, menurut aku power scaling di film Transformer ini tuh kurang dapet dalam artian dia kan dikatakan punya kekuatan yang luar biasa karena mendapatkan support dari si unicorn ini kan, tapi kita nggak bisa ngelihat sebenarnya seberapa kuat dia. Oke lah, dia bisa ngalahin Optimus Prime gitu, tapi cara dia ngalahinnya pun kayak cuman pertarungan biasa gitu, dan akhirnya kan dia juga di akhir kan pertarungan kalahnya juga nggak epic banget kan, walaupun ya dia dikeroyok atau seperti apa, tapi nggak menunjukkan kekuatan dia itu sebenarnya sepower apa gitu. Apakah dia cuman kuat sebatas fisik, mau dibilang fisik tapi robot ya, maksudnya apakah kuatnya hanya sebatas itu atau seberapa besar kekuatan dia sebenarnya gitu. Karena kalau kita bicara robot kan mungkin dia punya kemampuan spesial gitu, entah scanning, entah apapun lah itu. Dan yang anehnya lagi, Optimus Prime kan awalnya itu dia kalah, bahkan yang Optimus Prime Optimus Prime kalah, terus momen kenapa tiba-tiba dia bisa ngalahin si musuhnya ini itu juga sangat aneh banget. Maksudnya nggak ada power up yang benar-benar ditunjukkan gitu, selain kayak dukungan atau semangat. Kalau yang dulu-dulu kan dia dapat bantuan dari istilahnya ada robot kuno atau apa, dia dapat bantuan lah gitu, bantuan yang benar-benar saya nge-power up si Optimus Prime-nya ini. Tapi kalau di sini tuh menurutku nggak ada gitu. Jadi kita melihat Optimus Prime ngalahin musuhnya itu jadi, loh kok musuhnya ternyata gampang banget dikalahin gitu, dengan semangat tanpa lelah Optimus Prime bisa ngalahin itu tanpa ada power up khusus di kelompoknya Optimus Prime-nya. Itu yang aku nggak suka juga. Terus yang ketiga yang yang aku cukup sesalkan gitu di film ini, manusianya nggak guna. Manusianya bukan si Noah-nya ya, bukan Noah sama temennya, tapi dalam artian pasukan militer ya, pasukan pemerintah Amerika atau pasukan-pasukan itu tuh nggak berguna banget di film ini gitu. Jadi kayak ada keributan istilahnya robot lawan robot gitu, bertarung gitu, tapi kayak militer itu kayak bener-bener nggak ada keterlibatan di film ini gitu. Kalau kita bicara filmnya Godzilla yang monster terus Transformer yang dulu zamannya Michael Bay itu kan militernya bener-bener ikut gitu. Jadi ketika ada berantem di mana kan ya mereka datangnya cepet gitu, tapi ini tuh bener-bener sepanjang film nggak dilihatin peran dari manusia atau badan intelijen atau apapun yang ikut. Jadi itu kayak film bocah, jadi kayak film bocah yang istilahnya robot lawan robot di suatu tempat tapi nggak ada yang ganggu, entah itu militer atau apapun gitu. Ya walaupun itu nanti dijelaskan ya di credit scene, tapi itu tetap menurut aku plot hole yang cukup besar di film ini, dan suatu plot yang akhirnya ini jadi kayak film anak-anak biasa, menurutku ya kayak film sampah aja gitu, yang kayak cuman istilahnya berantem rebutan sesuatu yang nggak menarik sama sekali gitu untuk film Transformer ini gitu. Sisi yang lumayan menariknya memang di battle di akhirnya itu sih, yang battle mendekati akhir itu lumayan epic gitu, maksudnya lumayan grande gitu pertarungannya, lumayan megah gitu untuk banyak pertarungan di sana gitu. Cuman ya itu ya minusnya itu musuh terakhirnya itu yang jelek banget kalahnya gitu, dan itu yang menjadikan kurang di film ini gitu. Jadi kalau kita ngomongin credit scene-nya, ini yang cukup surprise buat aku pribadi karena aku bukan penggemar Transformer atau penggemar berat Transformer gitu, dalam artian tahu lore cerita komik atau ngikutin animasi seriesnya atau seperti apapun. Tapi buat kalian yang bingung, itu ada namanya Colonel, kalau nggak salah Colonel G.I. Joe apa ya. Nah, kalian harus nonton filmnya G.I. Joe. Jadi G.I. Joe itu adalah suatu IP, istilahnya kayak Power Ranger, Transformer. G.I. Joe itu sekelompok elit istilahnya kayak tentara bayaran, bukan tentara bayaran sih itu, aku lupa sih soalnya G.I. Joe itu kan film lama banget ya, yang film pertama dan keduanya itu kan udah lama banget, kecuali yang terakhir yang snack aja kayak aku belum nonton gitu. Nah, G.I. Joe ini kan istilahnya kayak
pasukan khusus special agent lah dari tim khususnya Amerika yang memang mereka punya peralatan-peralatan canggih dan elit kayak itu ya, spionase gitu, dan itu yang aku excited banget kalau Transformer akhirnya akan berkolaborasi dengan G.I. Joe. Jadi ini kayak crossover lah antara Transformer dan G.I. Joe, dan ternyata faktanya lagi kalau kalian search di Google G.I. Joe Transformer itu ternyata udah sering, jadi di komiknya itu mereka memang sudah sering crossover ketemu gitu. Dan ada info lagi katanya Power Ranger juga nanti bakal masuk ke universe-nya ini gitu. Jadi ini makanya tadi aku bilang ini film menurut aku jelek, Transformer Rise of the Beast menurutku jelek gitu, atau biasa aja lah ya, mungkin nggak jelek-jelek banget, maksudnya biasa aja gitu. Tapi ketika tahu ini nanti akan crossover dan akan menjadi universe-nya lagi sendiri, ya ini suatu yang harus kalian tonton juga sih. Tonton dalam artian biar tahu nanti untuk film-film kedepannya, biar ngikutin gitu. Jadi itu aja kalau untuk rating film ini, aku kasih bintang 3 kali ya. Bintang 3 menurut aku ini film standar banget. Menurut ini bukan 3 lah ya, 2,5 lah ya, 2,5, 2 film 2 bintang gitu. Dalam artian ini film kurang, menurut aku banyak banget aspek yang kurang dari film ini, khususnya untuk penonton tipe aku gitu. Kalau ini untuk anak-anak ini mungkin bisa 3 ataupun 4 lah, 3,5, nggak sampai 4 tuh kebagusan untuk film ini, jujur aja gitu. Jadi film Transformer ini menurut aku kurang banget untuk memuaskan aku sendiri gitu. Aku lebih suka versi Transformernya yang dulu Michael Bay, tapi yang versi 1, 2, 3-nya itu menurut aku lebih suka gitu, karena intrik dengan militernya itu lebih dapet. Kemudian lore ceritanya mengangkat ada mesinnya terkubur di piramida, itu tuh jauh lebih menarik, jauh lebih digali gitu daripada film Transformers Rise of the Beast ini gitu. Jadi mungkin itu aja review aku untuk Transformers Rise of the Beast. Kalau kalian nggak setuju atau kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe gitu. Kalian mau komen apa aja nggak apa-apa dah, yang penting komen gitu, biar komennya tuh nggak sepi di Serangkai 1 gitu. Dan nantikan video berikutnya dari Serangkai 1 channel. Sampai ketemu di video berikutnya bareng Pak Desa. Bye bye.